Siang ini kami pulang. Tolong simpan ini di sini. Ayah hanya percaya sama kamu saat ini. Gimana kalau aku pun akhirnya berkhianat dan menjual titipan ayah? Mungkin itu sudah jadi kesialan ayah, juga rezeki untukmu. Aku yang hendak masuk ke dalam kamar harus mengurungkan niatku dan akhirnya berdiri di ambang pintu, mendengarkan percakapan dua pria di dalam sana. Entah apa yang mereka bahas, tapi sepertinya sangat serius. Ya, Yusuf akan simpan amanah ini. Mudah-mudahan aku tidak gelap mata dan malah menikmati harta ayah ini. Yusuf kembali berucap, itu punya mamamu. Jikapun kamu menikmatinya, tidak salah bagimu. Toh, sedari dulu kamu tidak pernah mendapatkan apa-apa dari kami. Justru hanya kekerasan dan amarah yang ayah berikan padamu. Maafkan ayah. Sudahlah ayah, lupakan masa lalu. Aku sudah move on dari masa-masa itu. Lihatlah, aku sudah lebih bahagia dengan jalan hidupku yang sekarang. Tentu, istrimu cantik, pintar kau memilihnya. Aku tersenyum dengan memegangi dada. Tidak menyangka jika aku dipuji oleh ayah mertuaku. Meskipun sebenarnya aku memang cantik sedari dalam perut. Kata apa? Bukan pilihanku, tapi pilihan Tuhan. Yusuf kembali menjawab. Tidak ada lagi percakapan dari mereka. Apa mereka sudah selesai? Mungkin saja iya. Ya udah, ayah keluar dulu ya. Mendengar ayah mertua akan keluar dari kamar, aku segera bersembunyi di samping lemari kaca berisikan barang antik milik Yusuf. Aku tidak ingin disebut tukang nguping oleh ayahnya Yusuf. Aku berjongkok sampai suara derap langkah semakin jauh. Kemudian aku berdiri dan langsung masuk ke dalam kamar. Tanpa banyak kata lagi, aku langsung memeluk Yusuf dari belakang. Namun, astaga, Arini, ayah, aku diam mematung saat pria yang kusangka suamiku membalikkan badan. Rupanya dia bukan Yusuf, melainkan adalah ayahnya. Kalau ayah masih di sini, terus yang tadi keluar Yusuf. Astaga, kenapa aku sampai tidak mengenali suamiku sendiri? Malu kan jadinya. Pasti ayah berpikir yang tidak-tidak tentangku. Ayah, Arini minta maaf. Aku kira aku tidak melanjutkan kata-kataku dan memilih untuk menundukkan. Hahaha, kamu lucu sekali Arini. Kamu pasti nyari Yusuf ya? Tadi dia keluar, katanya ingin mengajakmu sarapan. Aku pun ikut tertawa, meski terdengar sumbang. Jujur, rasa malu masih sangat kentara di wajahku saat ini. Kalau gitu, Arin permisi ayah. Maaf sekali lagi, ucapku sembari berjalan mundur. Memalukan. Untung ayah lagi sibuk. Kalau lagi galak, seperti pertama datang, habislah aku. Aku mempercepat langkahku menghampiri Yusuf yang ternyata sedang berada di restoran. Kata ayah, Yusuf mencariku. Tapi apa, dia malah duduk santai di sana. Au! Yusuf berteriak saat refleks tanganku mencubit pundaknya dengan gemas. Semua orang yang tengah makan melihat ke arah kami. Buru-buru Yusuf berdiri dan meminta maaf kepada pelanggannya. Kamu dari mana? Aku cariin dari tadi juga. Aku tidak melanjutkan kata-kataku dan memilih duduk di kursi di sebelah Yusuf. Sepertinya aku tidak boleh mengatakan kesalahan tadi. Itu akan menjadi aib yang sangat lucu bagi Yusuf. Dia akan terus menertawakanku. Dari toilet, tiba-tiba perutku sakit. Jadinya lama kataku berbohong. Oh, kasihan sekali istriku ini. Sini, mana yang sakit? Mau aku jampi? Ih, apaan dijampi? Emangnya aku anak kecil yang percaya gituan? Aku memajukan bibirku, kemudian
mengambil gelas berisikan kopi milik Yusuf, lalu menegaknya hingga habis. Yusuf hanya menggeleng dengan menarik kedua sudut bibirnya. "Kalau gak mau dicampi, gimana kalau disuntik?" ujarnya lagi. Kali ini aku tidak mencubit tangannya, melainkan memukul pahanya yang lebih dekat denganku. "Kok malah mukul? Beneran, kita ke dokter." "Gak mau," kataku sembari melotot ke arahnya. Yusuf terkekeh. Dia tahu kalau aku takut jarum suntik, tapi dia malah terus menggodaku. Aku mengedarkan pandangan pada mobil yang baru saja berhenti di depan restoran. Para wanitanya ayah sudah pulang dari rumah Aki Sanip. Tadi pagi-pagi sekali mereka pergi ke rumah Aki Sanip untuk melihat pemandangan, katanya. Sekilas seperti terlihat baik-baik saja antara istri pertama dan istri kedua. Padahal jika kita masuk lebih dalam lagi, masalah mereka begitu rumit, apalagi urusannya dengan hati. "Mama pulang tuh, kita samperin yuk." Yusuf mengangguk. Dia pun berdiri dan menghampiri keempat wanita itu. Jujur, sedari mereka datang hingga sebentar lagi akan pulang, aku belum sekalipun bertegur sapa dengan kedua adiknya Yusuf. Begitupun dengan ibu tirinya. Mereka sangat langka mengeluarkan kata di depanku. Pernah satu kali dengan bunda, itu pun waktu perkenalan saja. Selebihnya tidak berinteraksi sama sekali. "Ma, kita sarapan yuk," ajak Yusuf pada wanita yang telah melahirkannya itu. Mama Salma mengangguk dengan ramanya. Kemudian Mama Salma mengajak adik madunya untuk sarapan bersama. "Fa, panggil ayahmu untuk sarapan. Bunda tidak biasa makan tanpa ayah," ujar bunda sembari memperbaiki letak jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Anak gadis itu mengangguk, lalu pergi ke rumah Yusuf. Kini kami semua tengah menikmati sarapan. Tidak ada kata yang keluar dari bibir kami. Semua orang fokus pada makanan masing-masing. Selesai makan, ayah serta kedua istrinya pamit untuk pulang ke Bandung. Rencana untuk pulang siang batal karena bunda yang katanya sudah tidak tahan dengan udara pinggir pantai yang panas. "Tolong jagakan apa yang ayah titipkan," ujar ayah berbisik di telinga Yusuf. Aku bisa mendengarnya karena jarak kami yang begitu dekat. "Jagakan Yusuf untuk mama, Yarin. Dia harta mama yang paling berharga. Kini giliran mama yang menitipkan putranya padaku." Aku mengangguk seraya mengusap punggung Mama Salma. "Ayah, cepat, panas nih." Bunda Medina kembali berteriak dari dalam mobil. Ayah pun segera menjauhkan diri dari Yusuf. Ia tersenyum kecil padaku, lalu segera masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan halaman rumah Yusuf. Yusuf melihat kepergian kedua orang tuanya dengan pandangan yang sulit kuartikan. Mungkin masih ada rindu untuk mereka. "Rin, ayo berangkat." "Kemana?" Aku menautkan alis. "Ke dokter. Kamu harus disuntik." "Gak mau, enak saja main suntik-suntik anak orang." "Gak mau," ujarku dengan berlari ke dalam rumah. Yusuf tidak mau kalah. Dia mengejarku hingga akhirnya kami seperti kucing dan tikus berlari ke sana kemari. "Udah aku capek," ucapku mengangkat kedua tangan. "Aku nyerah," ucapku lagi. Aku duduk di lantai dengan punggung bersandar pada sofa. "Kenapa harus takut jarum suntik sih, Rin?" "Ya, takut aja." "Ngapain sih bahas jarum suntik mulu?" kataku dengan kesal. Entah kenapa pembahasan kita kali ini menyebalkan. Sesuatu yang kecil tapi menakutkan. Aneh aja sama wanita yang takut sama jarum suntik. Padahal jarum punya suaminya lebih gede daripada jarum suntik. Apa-apaan dia? "Rin,
Apa? Kenapa takut sama jarum suntik, tapi sama jarum punyaku tidak takut? Tanya Yusuf semakin menyebalkan. Wajahnya terlihat seperti Mr. Bean yang sedang kebelet pipis. Rin, jawab dong. Apaan sih? Kataku dengan kesal. Kenapa takut sama jarum suntik, tapi tidak takut dengan jarumku? Tanyanya lagi. Gak apa-apa. Kenapa? Gak apa-apa, A. Kenapa? Beda rasa, A. Segera aku menutup mulut dengan kedua tanganku. Yusuf tertawa berguling mendengar jawaban dariku, sedangkan aku menggigit bibir bawah yang sedang ingin diruqyah. Tidak ada akhlak memang. Bersambung.